Perkenalkan, nama saya Evi Gustani Dewi SPD. Saya mengajar di SDN Sungaianda 3 Banjarmasin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 223901111721401. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Sungaianda 3 Banjarmasin dengan materi perpindahan kalor pada tema 6 subtema 2 kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi dari rumah sudah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah ya. Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Zulpan. Kenapa dengan Zulpan? Sakit. Oke. Baik. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Evi di sini. Kita akan belajar bersama. Kita kembali lagi belajar bersama pada hari ini. Hari ini tanggal berapa, Nak? 12 Juni 2023. Ya, seperti biasa Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Ayo angkat tangannya, silahkan maju ke depan. Royan, silahkan ke depan. Pimpin doa. Bismillah. Nah, setelah kita berdoa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu dengan judul Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Dan akan dilanjutkan dengan Mars Sungai Andai 3. Yang nyari ya. Pancasila. Sekolah Dasar Sungai Andai 3 siap hadapi tantangan. Iya, silakan duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu nasional tadi, kemudian juga kita menyanyikan Mars Sungai Andai 3, maka Ibu harapkan rasa nasionalis kita tetap semakin meningkat dan semakin cinta terhadap tanah air. Khususnya tadi lagu Garuda Pancasila itu melambangkan tentang apa ya? Negara Indonesia Pintar. Nah, jadi Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Kemudian Mars Sungai Andai 3, di dalamnya terdapat kalimat selalu jadi yang utama. Kemudian semakin terdepan berarti belajar adalah tugas utama. Nah, Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang apa yuk? Ada yang ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang sumber energi panas dan juga manfaatnya. Nah, sebelum itu kita harus literasi dulu. Ibu bawa apa ini namanya, Nak? Koran. Di mana pian menemukan koran ini? Biasanya di mana? Di rumah. Ada yang langganan koran di rumahnya? Ada. Ada yang bisa di-download di laman website-nya juga ada ya. Jadi sumber bacaan itu bisa berupa koran, bisa juga apa, Nak? Secara digital. Nah, kalau yang ini adalah bentuk konkretnya. Nah, Ibu minta silakan dulu buka bukunya. Buku tulis. Buku tulisnya silakan taruh di atas meja. Dan alat tulisnya siapkan.
Ya, alat tulisnya siapkan. Nah, Ibu minta satu anak ke depan untuk membacakan artikel di koran ini. Siapa yang bersedia? Yang suaranya nyaring. Kalista, mana Kalista? Silahkan Kalista ke depan. Baik. Oke, nah tugas kalian adalah mencatat kata-kata yang menurut kalian kata itu baru kalian dengar. Jadi kalau ada kata-kata yang baru dari artikel tersebut yang dibacakan oleh Kalista, kalian langsung tulis di buku kalian, kemudian nanti kita diskusikan apa artinya. Ya? Bisa dimengerti? Oke, silakan Kalista. Suaranya, sebentar, suaranya nyaring ya. Ekspor tetap perlu sertifikasi. Tepat UMKM naik kelas atau naik ke level lebih tinggi. Menurutnya tidak sedikit pelaku usaha yang menganggap produknya sudah berasal dari komponen atau zat halal dan proses produksinya terjamin kehalalannya. Sebaliknya ada negara Islam lainnya yang juga memiliki standarisasi halal sendiri. Untuk bersama 18 negara dikatakannya ada dua skema atau aturan layanan digratiskan pasnya. Ya, terima kasih Kalista. Baik. Nah, tadi yang dibacakan oleh Kalista tadi mengenai apa? Ekspor. Betul. Ya, kata apa saja yang menurut kalian baru kalian dengar? Coba Ibu minta salah satu siswa untuk menyebutkan. Amara, silahkan. Sebutkan kata yang menurut Pian baru Pian dengar. MKM, sertifikat halal, domestik, skema, RPH Indonesia. Terakhir apa tadi? RPH Indonesia. RPH Indonesia. Satu lagi Ibu minta. Siapa ya? Coba Fadilah. Ke depan aja Fadilah. Sebutkan kata yang menurut Pian tadi baru Pian dengar. Domestik, BPJPH, DNST. DNST. Oke, bagus, good. Nah, tadi kita sudah diskusi tentang kata UMKM. Lalu ada lagi tadi ditulis oleh kawannya tentang kata domestik. Siapakah yang tahu tentang kata domestik? Coba angkat tangannya. Saya tahu, Bu. Ya, silahkan Royan. Dalam negeri. Kalau domestik Indonesia berarti artinya adalah dalam negara apa? Dalam negara Indonesia. Pulau Jawa termasuk negara Indonesia bukan? Termasuk. Berarti kalau perjalanan dari Banjarmasin ke Pulau Jawa itu adalah perjalanan domestik atau dalam negeri. Good, terima kasih Royan. Tepuk tangan untuk Royan tadi yang sudah menjawab tentang domestik. Oke, good. Nah, tadi sudah ya tentang diskusi kita, kemudian literasi kita mengenai artikel tadi. Lalu, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Sumber energi panas dengan manfaatnya. Sumber energi panas itu bisa didapatkan dari apa aja dulu? Dari matahari, kemudian dari apa? Bisa pakai colokan listrik ya. Terus kalau dicolok dengan listrik, benda apa yang bisa panas? Setrika. Kalau setrika manfaatnya untuk apa? Menggosok baju atau merapikan baju ya supaya tidak kucel. Kemudian yang lain selain dari alat elektronik, sumber panas apa ya tadi? Yang alami? Matahari. Nah, matahari itu bisa kita gunakan atau kita manfaatkan panasnya untuk menjemur pakaian. Kalau di daerah pantai menjemur apa ya? Menjemur badan. Kemudian menjemur apa ya kalau di sekitaran pantai? Yang biasa, iya, ikan kering atau iwak kering ya yang sering kita sebut atau kita makan di rumah. Pernah makan iwak kering?
Pernah. Nah, untuk mengeringkan itu kita perlu sumber panas, yaitu dari matahari yang dijemur ikannya sampai kering. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konduksi atau panas dengan perpindahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyimak video. Kemudian bagaimana mencari kata kunci atau informasi penting. Lalu yang kedua, kita akan membaca teks bacaan perpindahan panas atau kalor. Kemudian kalian akan menyusun peta konsep. Yang ketiga, setelah menyusun peta konsep, kalian akan membuat ringkasan. Keempat, memahami isi teks bacaan tentang perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian kalian akan mengemukakan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima adalah melakukan percobaan. Nah, melakukan percobaan menggunakan sendok dan air hangat. Kemudian kalian akan membuktikan bahwa perpindahan kalor secara konduksi dengan benar. Lalu yang terakhir adalah kita akan berdiskusi secara kelompok, kemudian mampu membuat laporan. Jadi ada laporan nanti di akhir hasil pengamatan yang kita lakukan atau percobaan pada hari ini. Nah, setelah tujuan pembelajaran tadi, itu ada dua mata pelajaran yang kalian akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah IPA. Nah, di bahasa Indonesia kita akan belajar bagaimana caranya membuat ringkasan pada sebuah teks. Lalu IPA-nya tentang perpindahan panas. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa itu? Siti dengan siapa? Ibunya. Siti dengan ibunya. Ngapain ya Siti dengan ibunya? Mau apa? Memasak. Pernah tidak kalian melakukan kegiatan tersebut di rumah? Pernah. Yang laki-laki pernah? Pernah. Kemudian menurut Pian, sumber panas apa yang digunakan? Gasnya dialirkan dulu ke alatnya apa namanya? Kompor. Lalu dinyalakan kompornya. Yang keluar setelah kompor dinyalakan adalah api. Lalu api tadi menghasilkan apa? Panas. Nah, mengapa minyak di dalam wajan itu bisa menggelembung kecil-kecil? Yang menandakan bahwa itu sudah panas. Kenapa ya? Panas yang ada di api tadi, kemudian minyaknya setelah ada wajan diisi dengan minyak, tiba-tiba secara perlahan minyak tadi ada gelembung-gelembung kecilnya, menandakan bahwa minyaknya sudah mulai panas. Berarti panasnya tadi apa tuh? Panasnya tadi berpindahkah? Berpindah. Awalnya dari api, naik panasnya ke wajan, kemudian timbullah di minyak tadi ikut juga panas. Nah, peristiwa yang serupa dengan dialami Siti, Suah Pian mengalami hal tersebut. Suah, kalau sering membantu ibu pasti kalian pernah mengalaminya. Tanda kalau begitu, apakah ada perpindahan panas pada fenomena tersebut? Kira-kira ada? Ada. Baik, nah sekarang setelah tadi kita memperhatikan gambar yang ini, nah kita akan menayangkan video dan kalian mengamati video tersebut. Simak ya. Pertama-tama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Masih ingatkah kamu bagaimana caranya menggali informasi dari teks menggunakan peta pikiran? Berikut ini adalah langkah membuat peta pikiran. Kemudian, kalian tentukan informasi penting dari setiap paragraf dan setelah itu menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung.
Nah, tadi ada yang namanya membuat peta pikiran. Peta pikiran tadi dihasilkan dari kata kunci. Kemudian kalau sudah menemukan kata kunci, sama seperti yang literasi tadi, ketika menemukan kata kunci pada teks tersebut, contoh seperti tadi Ibu menjelaskan bahwa Siti sedang membantu ibunya memasak, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itu adalah menggali informasi yang ada pada gambar. Kemudian kalau bentuknya teks, kita tinggal mencari apa tadi yuk? Kata apa tadi? Kata kunci. Kemudian setelah kata kuncinya itu kita temukan, maka kita buatlah peta pikirannya. Pakai panah, boleh berlingkar-lingkar, ingin kreasinya boleh. Apa tadi nak? Wood, fire. Itu adalah kata kuncinya kan tadi. Kemudian yang kedua adalah lezat. Lalu kita cari dulu artinya wood fire ini apa. Nah, ini boleh. Nah, kayak diberi panah begini. Tapi kalau kalian punya kreativitas, Bu, saya tidak mau menggunakan panah. Saya pengen yang lebih cantik, misalnya melingkar-lingkar begini. Boleh, ya. Nah, itu adalah awal mula kita mencari informasi pada teks tersebut untuk nantinya kita akan meringkas. Jadi kalau meringkas itu lebih sedikit kah kalimatnya atau lebih banyak? Lebih sedikit. Dari teks yang banyak menjadi menggunakan bahasa kita sendiri menjadi ringkas atau lebih sedikit ya. Tapi mengandung informasi yang jelas. Ya, sekarang kita akan mencoba membuat peta pikiran dengan teks perpindahan kalor. Nah, Ibu minta kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi ada 5 kelompok di dalam kelas ini. Setiap kelompoknya terdiri 4 orang. Kelompoknya nomor 1 di sini, kemudian 2 di belakang, 3 di tengah, 4 di sebelah di belakangnya 3, kemudian 5 di samping sini ya. Baik, silakan kita membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan. Nah, setelah kalian berkelompok, Ibu sapa dulu. Kelompok 1, halo. Kelompok 2, halo. Kelompok 3, halo. Kelompok 4, halo. Kelompok 5, hai. Oke, semuanya sudah membentuk kelompok sebanyak 5. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ini. Tugas kalian di LKPD ini seperti yang di situ, kalian menulis nama anggota terlebih dahulu. Kemudian kalian menulis harinya, tanggalnya, lalu kalian akan menyusun peta konsep. Peta konsep apa yang akan disusun? Teks yang mana? Teks tentang perpindahan kalor. Halaman berapa, Nak? 69. Sampai halaman 70. Good. Nah, silakan kalian berdiskusi, berkelompok. Silakan dibuat peta konsepnya. Cari kata kunci terlebih dahulu. Kata kuncinya terlebih dahulu, seperti yang tadi dicontoh di video. Silakan.
apa tadi? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Nah, tuh ada beberapa cara. Kenapa? Ini sudah ada, berarti tidak perlu ditulis lagi. Tinggal yang di sininya. Ditunjukkan dengan peristiwa apa perpindahan panas itu? Kalian cari informasinya. Sudah selesai? Ya, oke. Nah, kelompok mana yang sudah siap maju ke depan untuk? Ya, silakan. Kelompok, ini lebih dulu ya. Kelompok 4. Diawali dengan salam, kemudian perkenalkan anggotanya siapa saja, lalu bacakan hasil dari diskusinya, kemudian nanti kita akan memberikan siapapun kelompok yang lain untuk bisa bertanya. Ya? Oke, good. Sudah siap kelompok 4? Siap? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Hasil? hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Amanda dan teman-teman saya bernama Pina, Siva, dan Putri. Perpindahan panas atau kalor terjadi dalam 3 cara dan metode: konvensi, dan radiasi. Panasnya matahari bisa dirasakan ditunjukkan dengan peristiwa air mendidih dan ditunjukkan dengan peristiwa sayur yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, itu ada 3 peristiwa. Baik, kelompok lain silahkan ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 4. Siapa yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Atau ingin nambah? Oh ya, silahkan Royan. Apa yang dimaksud perpindahan kalor secara konveksi? Konveksi adalah perpindahan yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Ya, konveksi adalah perpindahan kalor dengan apa tadi? Dengan zatnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Yeay, luar biasa. Silakan duduk. Oke, lanjutannya yang kedua, ada lagi yang ingin maju? Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap? Sudah siap belum? Oke. Mau siapa yang duluan nih? Kelompok mana? Ya, silakan maju. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perpindahan panas atau kalor. Ya. Nama saya Fadil dan teman-teman saya Reski, Rehan, dan Farhan. Maju 1 langkah lagi. Iya, bagus. Good. Ya, perpindahan kalor. Dengan 3 cara dan contohnya konveksi, konduksi, radiasi. Ditunjukkan dengan peristiwa sayur Ya. Terus? panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari hasil kelompok 1? Sama? Ada yang sama? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah berani maju. Oke, good. Silakan duduk. Nah, karena tadi semuanya sudah paham, jadi ada berapa perpindahan kalor tadi? Ada berapa? 3. Ada konveksi dan
dan radiasi. Oke, good. LKPD-nya silakan kalian kumpulkan. Satu dalam kelompok, cuma satu orang saja yang membawa. Silakan. Bawa ke depan, kumpulkan di meja ibu. Nah, tadi kita sudah tentang teks perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Apa aja tadi? Konduksi, kemudian ada konveksi, dan ada radiasi. Coba sekarang kita berpikir sejenak. Ketika ibu sedang memasak di dapur, ibu mengaduk bubur menggunakan sendok. Lama-kelamaan tiba-tiba sendok tersebut terasa panas. Nah, dapatkah kalian menjelaskan kepada adik kalian mengapa fenomena itu terjadi? Perpindahan kalor secara apa ya tadi ya kira-kira yang ketika ada sendok kemudian ujung sendok itu terasa panas. Dengan cara konduk? Ya, 100 untuk kelompok 1. Nah, dengan cara konduksi. Bagus. Kita akan menonton sebuah video yang nantinya akan kita coba secara langsung bagaimana peristiwa yang ada di video tersebut. Kita lihat videonya ya. Animasi percobaan perpindahan kalor konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Nah, tadi diapakan dulu menteganya? Diambil menggunakan sendok. Lalu setelah itu, setelah ada menteganya, kemudian ditempel kacang kedelai. Ujung sendoknya dimasukkan ke air panas. Good. Nah, sekarang mau mencoba tidak? Mau. Oke. Ibu siapkan peralatannya. Ketua kelompoknya silahkan ke depan. Dah, Des, tinggal menteganya nanti ibu bagi. Baik. Ini kacang kedelainya ada sudah ibu yang sudah masak, jadi kalau dimakan. Gelas. Ini gelas di sini. Lilin sekarang kita nyalakan di atas piring. Ya. Kita nyalakan lilinnya di atas piring. Ya. Nyalakan di atas piring. Reda. Nah, kalau tidak ada reaksi dengan air panas, coba pian pakai sendok pertama. Perhatikan ibu. Sudah semua berdiri lilinnya? Sudah. Nah, oke. Angkat sendok plastik, kemudian kalian taruh di atas api. Plastik, sendok plastik dulu. Ya, selesai. Sekarang isi LKPD laporan untuk kegiatannya. Dah. Kelompok 5
Sudah? Ada yang bisa dibantu? Atau ada yang pada paham? Oke, good. Kumpulkan ke depan. Matikan lilinnya. Oke, kumpulkan lilinnya. Kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Oke, sekarang ibu anak menilai siapa yang aktif di kelompok. Siapa yang tidak? Siapa yang tidak ikut diskusi? Ibu lihat. Mana akbarnya hilang? Kelompok 1. Siapa aja nih yang diskusi? Yang kada? Sudah selesai semua? Oke, siapa yang berani paling pertama maju? Silakan kelompok mana? Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Namanya? Perkenalkan nama saya Amara, ada Bude, Akbar, dan Delia. Iya, tadi itu adalah hasil dari pengamatan di kelompok berapa? Kelompok 3. Apa yang terjadi pada sendok yang plastik? Kalau dipanaskan apa yang terjadi tadi? Ujungnya panas tidak? Tidak. Kalau ujung dari sendok logam? Panas. Berarti itu adalah perpindahan secara konduksi. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Kelompok berapa lagi yang siap maju? 2. Silakan maju ke depan. Sudah siap kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Ya, berarti panasnya itu berpindah secara konduksi. Kemudian menggunakan sendok plastik, apa yang terjadi tadi pada ujung sendoknya? Panas atau tidak? Pada saat sendok plastik yang meleleh, sendoknya ikut meleleh. Kalau sendok logam, apa yang terjadi dengan sendok logam? Panas ujungnya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya. Good. Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Nah, yang terakhir, mau main game atau enggak? Bisa main tic-tac-toe? Bisa. Nomor 1, perhatikan ya pernyataannya. Perpindahan kalor secara konduksi itu menggunakan perantara, benar atau salah? Pertanyaan yang kedua, panas matahari dapat dirasakan karena perpindahan panas matahari secara konveksi. Benar atau salah? Nah, demikian tadi gamenya seru, kemudian kalian juga menjawab dengan benar, luar biasa. Tadi ada pemenangnya kelompok, berapa tadi yang menang? Kelompok 4, ada berapa coretan? 3 ya? Oke, nah sekarang Ibu ingin melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ini adalah soal evaluasi, Ibu bagikan satu-satu, dijawab, tulis nama, kemudian tanggal dan harinya. Bisa dipahami? Bisa. Langsung bagi ke belakang.
Ya, sudah selesai semua? Sudah selesai? Sudah. Silahkan dikumpulkan soalnya ke depan. Nah, dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini tadi ada yang namanya perpindahan kalor secara apa tadi nak? Konduksi, kemudian konveksi, kemudian radiasi. Lalu apa lagi di bahasa Indonesia kita tentang kata kunci. Kemudian apa lagi? Peta pikiran. Nah, pada pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Ada yang sedih? Ada yang marah? Ada yang senang? Ada. Bagian mana yang paling senangi? Main game. Oke, baik. Nah, materi yang akan datang kita belajar apa lagi nak? Di materi yang akan datang akan belajar tentang perpindahan panas secara apa yuk? Kalau air mendidih, konveksi. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang materi perpindahan kalor secara konveksi. Bagus. Nah, kita menyanyi sebentar sambil tepuk tangan. Suaranya yang nyaring. Bisa? Bisa. Good. Sudah siap? Tepuk. Suaranya yang nyaring ya. 1, 2, 3. 4 siap 4, 5 gagal kurijing patah sabila digalau 4 si 4, 5 dinai tanding sudah. Tadi adalah lagu dalam bahasa apa nak? Banjar. Nah, jadi bahasa Banjar itu bukan hanya lagu ampar-ampar pisang, tapi juga ada 4 si 4, 5. Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini lah? Ada yang belum dipahami atau ada yang hendak pian takunakan? Nah, baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk di masa depan nanti. Dan Ibu minta 1 orang untuk memimpin doa pulang pada hari ini. Silakan, siapa tadi pagi Royan? Boleh diganti dengan yang lain. Ya. Bismillah. Memberi